Karena banyak pilihan, pasti beradu program kan gitu. Sehingga kita punya pilihan program yang betul-betul luar biasa gitu loh. Karena nggak ada legasinya yang dia tinggalkan. Dia cuma jago masuk gorong-gorong ya kan, Iya, oke. masuk got-got ya kan, bersihkan sampah. Tapi nggak ada sesuatu yang luar biasa yang bisa dia tinggalkan. Banjir tambah parah. Koalisi pilpres kan bukan jaminan koalisi pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Dan hari ini kita kami didatangi langsung oleh pengamat politik, kandidat doktor dari ilmu politik dari sebuah universitas terkenal di Indonesia, Universitas Indonesia, dan sekarang juga menjadi dosen di Sipol, di UT. Kita sapa langsung Kando Ade Indra Caniago MSI. Assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam. Terima kasih telah diundang. Kami yang mau kasih didatangi di tengah sibuk ya. Ini lagi sibuk-sibuk apa nih Kando sekarang? Yang pasti aktivitas rutin ngajar. Ya. Nah, kebetulan ini lagi menyelesaikan tugas akhir. Tapi sempet ngajar kemana-mana, jemput anak ke sekolah. Kayaknya kewajiban juga ya. Ya, di satu sisi kewajiban, di lain sisi kan hak anak. Hak anak, Allahu Akbar. Jadi diluangkan terus waktu. Suka atau tidak, kadang berat, tapi ya itulah harus kita hormati hak anak. Kita kan pernah juga jadi anak. Oke. Gitu. Nah, tapi ini pengunjung Ruang Tamu Kebaikan. Beliau bukan pengamat keluarga, jadi kita tidak akan membahas keluarga, tapi kita membahas tentang politik. Tapi sebelumnya terima kasih untuk ini nih. Ini Kando Ade. Siap. Ini kedai kopi APS Kana berseberangan dengan Rumah Kebaikan. Ini Mas Boswari. Pas lah dingin-dingin ya ngopi. Oh, iya. Ini pas paso, kalau ada paso sudah dari tadi kita minum. Nah, Dok, kami punya tema menerawang calon kepala daerah di Sumsel. Saya mau bertanya soal calon independen. Prediksi Kando akan muncul tidak calon-calon independen? Kalau melihat dinamika, ada peluang. Ya, ada peluang di kota maupun di provinsi. Gitu. Karena kan kita tahu partai sepertinya sudah punya jago dan tentunya kita juga berharap muncul calon independen. Gitu. Kok kita berharap? Masyarakat berharap ada calon independen? Pasti dong. Kenapa? Ya kalau di provinsi kan kita lihat sama, kurang lebih sama lah. Yang ditawarkan kan itu aja. Duet yang berpisah, yang bercerai ini kan awalnya satu. Yang dia tawarkan kita sudah bisa prediksi. Nah makanya kita berharap ya kalau bicara demokrasi supaya lebih banyak pilihan lah, supaya pilihannya juga bisa maksimal kan gitu. Nah sekarang calon independen ini kan punya syarat yang cukup rumit lah ya. Bukan rumit dalam artian ada persyaratan khusus dari KPU. Ya bukan cuma ngumpul KTP, lewat jejaring bisa dilakukan. Bisa dilakukan? Oh bisa. Di kota kalau nggak salah itu sudah ada yang mengumpulkan 200.000 lebih dan itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup? Ya. Dan kalau menurut Kando, kans, kita bicara kans, calon independen untuk bersaing ketat. Ya saya pikir semua punya peluang yang sama. Itu dulu yang penting gitu. Nah tinggal persoalannya kan dalam politik elektoralnya ada tahapan yang harus dilewati. Ya, pertama tentu dia harus dikenal, kemudian disukai, baru dipilih. Nah persoalannya hari ini kan kita tahu hasil survei bilang ya relatif dikenal semua kan gitu. Nah persoalannya siapa yang lebih disukai? Kemudian siapa yang mampu menjawab hope atau keinginan masyarakat kan gitu. Masyarakat kan jengah nih, jujur aja kan kalau lihat hari ini yang muncul kan dianggap copy paste yang lalu 2 periode. Rasanya tidak ada legasi yang ditinggalkan untuk Sumsel, untuk kota Palembang juga gitu. Oke. Kalau prediksi Kando ya, calon-calon independen ini bakal hanya tumbuh di provinsi, di kota Palembang, atau bakal ada juga di kabupaten kota yang lain? Peluangnya tentu ada. Nah, tinggal seperti apa tingkat kompetisi dan seperti apa gerak langkah dari incumbent tentunya, karena incumbent ini juga menentukan gitu loh. Ada tidak kemungkinan bakal yang sudah siap sekarang ya calon independen itu bakal
nanti ditarik oleh partai? Atau partai sudah punya kader yang saya nggak yakin. Nggak yakin? Nggak yakin partai akan tarik, karena partai biasa main aman. Maksudnya? Ya, partai kan pengen berkuasa. Uji kita yang ceto-ceto lah, yang pasti-pasti bilang. Nah, apa yang nggak pasti gitu loh. Oke. Itu. Dan apa ya, calon independen ini grassroots-nya kan rakyat. Gitu. Tapi kita pernah ngalami loh kan, Pilwaku yang 2019 ada satu calon independen kan. Soalnya sedikit. Ya kan dinamikanya juga beda. Asik. Ini juga yang harus dipahami, situasi 5 tahun yang lalu dengan hari ini kan beda. Terlebih lagi misalnya seperti saya sampaikan tadi, gelisah nih. Ini 2 periode sudah kita pilih, kita menangkan incumbent, nggak ada legasi yang dia tinggalkan gitu loh. Toh banjir masih kalau hujan kan gitu. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain kan gitu. Nah ini yang saya sampaikan tadi, siapa yang paling mampu menjawab hope atau keinginan dari masyarakat? Dan masyarakat Sumsel ya, kita ke kota Palembang dulu Pak Ando. Ini kan disodorkan sampai saat ini kayaknya dengan beberapa calon yang santer-santer ini. Kalau prediksi Kando sendiri akan muncul berapa nama untuk Pilwaku kita? Saya bisa lihat 3-4 nama. 3-4 nama. 3-4 nama. Bolehlah kita sebut namanya prediksi Kando gitu? Ya, yang pasti kan yang jelas hari ini ya. Hari Meskipun ini dia ngomong ida. Oke, ini prediksi loh, prediksi. Iya makanya, tapi pasti Ratu Dewa. Coba apa gunanya dia masang banner Palembang Anget ini dulur RD? Apa coba kepentingannya? Sebut aja PJ Wali Kota, selesai. Dulur RD-nya ada pesan, ayo kan gitu. Fitri, Bu Fitri. iya. Ya karena dia masih punya ruang. Arno kan nggak ada ruang lagi. Benar. Kan gitu. Dan partai beliau juga Iya, cukup ini ya, cukup signifikan. Tinggal tambah sangat 1 suara kalau nggak salah ya. Ya, 1 suara lagi. 1 suara lagi, koalisi selesai. Tapi Kando Ratu Dewa tidak ada partai loh. Hah? Ya tidak ada partai, tapi dia punya bargaining loh. Partai lu mau aman nggak? Itu. Ya kita bahas tadi ya. Iya. Ada otak. Oke, 2 nama. Terus? Ya, yang nama yang beredar Charma. Bung Charma independen nih kayaknya. Sampai saat ini? Sampai hari ini independen dan informasinya beliau sudah mengumpulkan 200.000 KTP. Ini tidak mudah loh. Ya, benar. Artinya 20%. Ya, dari total pemilih kita kalau nggak salah 1,2 ya. 1,2? Ya, Palembang. dia sudah kumpulkan 200-an ribu lebih. Nah, belakangan ada pengusaha tuh. Iya tuh. Yang partainya kebetulan nggak lulus PT kan, tapi itu bukan persoalan. Ya, Andi Asmara. Andi Asmara. Ya, dengan kekuatan logistiknya saya pikir nggak ada yang nggak mungkin. Logistik nih kita bicara ya, permainan logistik. Iya. Apa? Nama-nama yang kemarin santer? Ya, Akbar kan kita belum tahu nih dinamikanya seperti apa. Yang pasti kan Gerindra sendiri juga memunculkan nama lain kan. Ya. Anggota DPRD provinsi, Prima Salam. Kan, ini nggak apa-apa sebut namanya. Nggak apa-apa. Kita di sini terbuka karena kita ngobrolnya ya benar-benar dalam artian ya ini kan menerawang. Apa adanya ya? Ya menerawang, tidak menerawang. Nah, aku melihatnya gitu. Oke. Saya lihat tadi pembicaraannya ke partai ya, Nasdem udah ada 1 nama, Gerindra ada nama. Golkar apa? Golkar kan bagus sih. Iya, persoalannya siapa yang mau dijual dari Golkar? Kadernya gitu. Ya, ini kan kita bicara populer. Populer ya, populernya. Oke. Dan ruangnya hari ini kayak Ratu Dewa kan nggak mungkin dia PJ mau nomor 2 kan gitu. Artinya dia butuh orang untuk jadi nomor 2. Tinggal siapa yang mau. Begitu juga dengan Fitri. PDIP? Hah? Ya saya nggak lihat ada nama. Nggak ada nama PDIP. Belum mungkin ya. Belum ya. Belum mungkin. Tapi dari segi ketokohan kader belum terlihat ya. Siapa hari ini? Itu kan. Ya masih berkutat mereka di DPR di caleg ya. Iya. Itu tembus ya. Oke. Nah sekarang kan kalau partai tidak punya kader nih yang dimajukan, mereka akan mencari sosok seperti apa? Ya pasti tadi mereka mau berkuasa yang potensi dan peluang menangnya pasti besar. Ya alat ukurnya pasti survei kan gitu. Survei awalnya seperti apa? Siapa paling populer dan siapa yang tingkat penerimaan publik ya, elektabilitas kepada mereka yang tinggi.
Jadi saya mau ngerucut nih. Jadi ada kemungkinan partai tidak akan mengusung kadernya kalau tidak ada yang populer. Ya harusnya enggak sih, tapi faktanya kan partai kita ini sangat pragmatis. Pragmatis, oke. Dan itu bakal terjadi menurut Anda? Pasti, saya yakin. Di partai apa? Ya partai yang disebutkan tadi itu nggak ada sampai hari ini yang muncul kan. Oke. Tapi ketika melihat kita bermain ini ya, ini ada calon independen populer, ini partai nggak ada kader yang populer, belum ada nih untuk mengandeng independen. Ya kan banyak pengalaman bahwa independen ini peluangnya kecil kan gitu. Kemudian mereka juga belajar bahwa kasus Makassar pun karena incumbent-nya tidak dapat ruang sehingga incumbent berada di belakang kota kosong. Itu yang mengakibatkan kota kosong menang kan gitu. Benar. Tapi kan kasusnya beda. Itu yang saya bilang tadi, dinamika 5 tahun yang lalu beda sama sekarang. Kalau masyarakat bosan, rindu lagi kan, enak yang dulu kan gitu. Kembali mengingat masa lalu. Iya. Oke. Ini sekarang saya tertarik dengan independen. Kalau pengamatan Kando nih, Indonesia ini termasuk banyak tidak daerah yang dimenangkan independen? Saya lupa angkanya ya, tapi ada beberapa memang yang luar biasa gitu loh. Apa situasi masyarakat yang membuat calon independen bakal mempunyai hope besar tadi? Ya, yang pasti memang di antara faktor itu ada kesadaran. Dan memang ini tidak besar juga sih, ujung-ujungnya pertempuran isi tas semua. Tapi kan kalau partai politik kan punya mesin politik yang jelas, sudah sampai ke pertanyaannya mesin politik itu bekerja enggak? Kan itu juga pertanyaan. Di sini peluang independen tadi ya? Iya. Oke. Dan walaupun partai besar ketika tidak bergerak itunya ya sulit juga kan? Iya, bukan jaminan sih. Nah, kita bicara soal ketokohan. Apakah Palembang akan mencari lebih condong ke ketokohan atau tetap partai politik yang berkuasa? Saya pikir ya karena memang kekuatan penentu itu ada di partai, ya ujungnya masih balik partai. Balik ke partai ya. Nah itu salah satu parameter aja kan untuk menentukan siapa yang akan mereka usung. Kita bahas satu persatu. Kan Ratu Dewa, PJ Wali Kota, beliau maju, berarti kan beliau harus mundur. Ya. Mundur. Dan bulan 5 kalau nggak salah ya. Bulan 5, ya. Bulan 5 pendaftaran kan dok? Ya. Bulan 5 pendaftaran, sedangkan beliau PJ masih cukup panjang sebenarnya. Ya. Ketika beliau maju, modal popularitas sudah dapat? Sudah. Paling tinggi hasil survei. Paling tinggi. Survei yang mana sih? Dari mana? Dari semua survei? Ya, yang sampai ke kita kan gitu. Survei yang dipublish kan Ratu Dewa, tingkat popularitasnya paling tinggi. Kepuasan dalam publik masyarakat? Ya masyarakat kan hanya melihat kulitnya aja nih, ada banjir dia datang kan gitu. Kan sebatas itu, masyarakat kita kan senang yang begitu hari ini. Nggak tahu dia 10 tahun ini ya Ratu Dewa ada di sana, apa yang dilakukan oleh Ratu Dewa? Kan mereka nggak sampai ke sana logikanya. Terus saya tertarik tadi ada Kando nyebut satu sosok wanita nih, Bu Fitri. Kan belum pernah nih sejarahnya Palembang dipimpin wali kota perempuan. Yep. Ya. Apa ada kans nih perempuan untuk memimpin kota Palembang? Ya dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin. Kalau bicara kans kan semua punya kans yang sama, tinggal apa yang mereka lakukan tadi dalam rangka membangun nih tadi dari popularitas sehingga disukai supaya dipilih. Pertanyaan saya selanjutnya nih, kenapa sih perilaku Palembang ini lebih lambat? Dan bukan lebih lambat tidak seperti di Pilgub ada satu calon yang sudah mendeklarasikan. Ini perilaku ini kayaknya malu-malu. Apa penyebabnya? Harusnya mereka juga nggak ini ya. Kalau pertimbangannya sih, pertama kalau Ratu Dewa dia harus mundur sehingga dia dengan taruhan yang sebegitu besar harus pem betul kan gitu. Harus pem pertama kendaraan politiknya. Artinya sambil jalan ini pasti ada komunikasi politik yang dia bangun dengan elit partai.
kan gitu. Benar. Kemudian Fitri sendiri tadi belum bisa ngusung dewek, bahasanya masih ngajak wong, nggut lah sih kok. Moga satu. Iya. Benar. Artinya kan dicari ya. Iya, kalau belum ketemu jodohnya mau nona deklarasi. Oke, siap. Kan gitu. Nah, kemudian Charma, ya ini kan kita tahu belum dengar nih atau belum sampai ke kita siapa wakilnya. Wakilnya. Nah ini juga alasan kenapa belum deklarasi. Saya berharap sebelum Lebaran ini udah ada yang declare sebenarnya. Iya ya, kita juga sebenarnya saya nih sebagai masyarakat. Ya kita nunggu gitu, siapa sih gitu loh, yang kira-kira muncul yang baru, yang membawa harapan baru kan gitu. Secara politik apa keuntungannya kalau mereka mendeklarasikan lebih dini? Ya lebih paling cepat. Tidak namanya lebih dulu beredar. Tapi dini belum terjadi kayaknya. Yang pasti bahasa halusnya tuh titik equilibriumnya belum ketemu. Ini bahasanya tinggi dan bahasa dosen. Ya kan keseimbangan maksudnya kan. Ya? Iya. Benar. Ya wong nak kawin kan, mun betinonyo galak lanang dak galak, mana nak jadi? Atau sebaliknya? Penghulunya juga bingung. Nah bingung kan itu. Nak pakai apa gitu kan? Siapa apa pasangan kan main comot baik kan itu. Tapi saya penasaran karena tidak menyebutkan beberapa nama yang kemarin santer kayak Pak Basarudin, Pak HNU. Iya, persoalannya kan Basar ini ASN. Oke, ASN. Sama kasusnya dengan Ratu Dewa. Oke. Ya, artinya perhitungannya masa karena taruhannya kan dia masih bisa berkarir sekian tahun lagi. Pak Nasrun. Kalau Nasrun kan ya mungkin hasil survei saya dengar terakhir katanya pilihannya ke Muarainim. Ya, saya juga dapat kabar dari kawan-kawan media. Artinya kan dia realistis nih. Bertarung melawan tadi nama-nama tadi ya daripada nggak pasti coba cari yang pasti kan gitu. Realistis lah. Kak Yuda Pratomo. Ya Yuda masih berjuang, tapi hasil surveinya kan nggak naik-naik. Oke. Sudah sekian lama dia berjuang, tapi hasil surveinya nggak naik. Tapi kalau andai kan mereka maju semua kan alangkah banyaknya ya. Ya itu yang harusnya terjadi. Loh, maunya kita gitu. Sebagai pengamat politik? Ya, karena banyak pilihan. Pasti beradu program kan gitu. Sehingga kita punya pilihan program yang betul-betul luar biasa gitu loh. Wah ini saya dapat apa ya? Dapat hal baru nih, pengamat politik menginginkan banyak. Oh iyalah, ya kita milih. Kalau pilihannya cuma dua, gimana rasanya coba? Coba bayangkan aja secara logika. Milih nih, katakan cuma dua kandidat, disuruh milih. Bedakan rasanya, ya apa yang akan kita dapat kalau pilihannya lebih banyak. 5 katakan gitu kan. Oke. Tapi bakal muncul kontrasi politik tidak? Konflik-konflik, perpecahan. Ya, biasa aja dalam politik itu. Biasa ya? Biasa itu. Ya. Orang pacaran udah sekian tahun aja masih bisa gagal kawin kok. Kalau 5 pasang bisa berapa 2 putaran? Ya enggak apa-apa masalahnya. Okay. Daripada kita dapat yang nggak maksimal, kan kita ini sudah pengalaman nih 2 tahun, coba apa legasi yang ditinggalkan untuk publik. Cocok. Benar. Nah kita berharap hasil survei muncul, apa sih harapan masyarakat gitu loh terhadap kandidat wali kota ke depan. Kalau Pilwako semakin, apakah di Pilgub juga Kando juga melihat bakal muncul calon independen? Saya melihat sepertinya ada 1 orang yang berpeluang untuk maju independen gitu loh. Boleh dong terawangannya siapa? Saya ngelihat nih, ya ini logika aja ya, logika saya. Berkuasa ini nikmat ya, apalagi orang udah terbiasa dari ruang itu, sehingga ketika kekuasaannya hilang rasanya ada yang hilang dari dalam dirinya gitu. Nah, mereka yang biasa berbuat untuk orang banyak pasti tetap pengen hadir di ruang politik. Oke. Siapa itu? Ya bisa jadi misalnya ESP. Oh, Pak Wali kita dulu. Ya itu kan legasinya sampai hari ini Palembang ingatnya SP ketimbang siapa wali kota kemarin yang 2 periode saya lupa. Masyarakat lebih ingat apa? Lebih ingat SP
Karena nggak ada legasinya yang dia tinggalkan. Dia cuma jago masuk gorong-gorong ya kan, Iya, oke. masuk got-got ya kan, bersihkan sampah. Tapi nggak ada sesuatu yang luar biasa yang bisa dia tinggalkan. Banjir tambah parah. Kalau ISP monumental kan ya. Oh, kalau untuk Palembang, insya Allah lah, nggak sulit untuk mengingatkan kembali orang, Edi Santana gitu. Tapi di Pilgub ada satu pasangan yang sudah mendeklarasikan diri. Sebagai pengawat politik memandangnya, Ya itu menarik buat saya gitu loh. kenapa? Menarik karena ya pasti ada pilihan kan gitu masyarakat. Sudah ada satu nih. Satu nih, karena kan selama ini orang berpikir ini pasti masih jalan bareng lah, karena kan nggak pernah ada konflik, nggak pernah ada ria-ria kan gitu. Nah tapi teka-teki itu kan terjawab dengan deklarasi Mawardi kemarin. Tapi dinamika jadi kenceng nih. Yang ditinggalkan setiap hari kalau buka Instagram kayaknya ganti-ganti terus pasangan Wagub. Kira-kira kapan akan nentu ke yang lainnya nih kan? Dia kan gini nih, kadang kan emosi nih kan. Ibarat kita pacaran nih, pacar kita kawin duluan. Kau, aku juga tak akan kalah, tunggu kelak itu. Nah, tapi kan dia juga nggak bisa gegabah menentukan pilihan, karena kan saya sering sampaikan kalau pilkada hari ini Mawardi menang. Kenapa? Karena secara geopolitik terpenuhi sudah. Nah, ditambah lagi kalau, nah ini sebelum ada buka puasa kemarin ya. Ya, Itu kan di kepala masyarakat nih kemungkinan ada 3 lah. Ada Heri Malindo, Herman Deru dan Mawardi Yahya. Nah, terdengar santer itu kan Heri Malindo sama Popo. ya. Nah, terus saya bilang kalau betul ini terjadi tambah melenggang Mawardi. Karena basis Herman Deru ini kan Oku Raya. Ya. Artinya Oku Selatan itu memecah suara Oku Raya. Ya. Nah, kan gitu. Artinya pasangan yang paling diuntungkan itu Mawardi. Ini kita bicara hitung-hitungan kalkulator warung kopi lah. Ya, secara geografis lah ya. Ya, geopolitiknya kan Geopolitik, memang geopolitik, ada teorinya ya, pengaruh geografi terhadap politik gitu. Karena tipe masyarakat kita ini kan kalau ada kurang diri kenapa harus orang lain? Kan budayanya masih seperti itu, masih emosional, belum rasional ya, totally. Saya tertarik tadi yang Kando ngomong kekuasaan itu mengasihkan, dalam tanda kutip memabukkan. Karena kalau dilihat yang maju ini kan kalau tidak mantan bupati, ya cagup dan cawagup yang kemarin. Ya karena kan memang mereka diuntungkan, diuntungkan oleh popularitas, ya, diuntungkan oleh akses. Akses ini banyak, ya, akses ke birokrasi, akses ke penyelenggara, akses logistik, mereka kuasai. Iya. Jadi jangan heran gitu loh bahwa ini predictable gitu, yang muncul pemainnya ini ya siapa coba? Aku nanya lo duit dari mana? Kalau ada modalnya juga populer belum? Belum, kan itu. Kalau nak ngeradak juga bukan preman gitu. Iya, kita bukan preman, enggak punya otot gitu kan. Jadi modal otak tuh lah. Nah ini Kando, ini dekat akhir podcast. Ekstelasi Pilpres Pileg kemarin sangat mempengaruhi tidak di Pilwako dan Pilgub? Prediksi ini? Enggak. Hah? Orang akan lupa. Jadi gini, sederhana kita lihat partainya dulu lah. Oke. Ya, partai kan kita lihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, koalisi Pilpres kan bukan jaminan koalisi Pilkada. Itu satu. Kedua, budaya pemilih kita. Pemilih kita ini sangat mellow. Maksudnya? Ya, mudah cinta, mudah sayang, mudah benci, mudah marah, terakhir mudah lupa. Bener. Kayak lagu pop lah, gampang ngapal, gampang lupa. Iya ya. Kan beda sama country. Dan itu mempengaruhi sangat. Iya. Oke. Di Pilwako, kita balik ke Pilwako. Kalau menurut Kando ketika akan muncul 5 pasangan calon ya, itu akan ada tidak yang mendominasi? Enggak, 2 putaran. 2 putaran.
tidak akan terjadi dalam 1 putaran. Berat sih rasanya, berat. Berat ya? Kecuali prakteknya kayak kemarin seluruh bansos hujan. Kita ngomongin pilpres lagi. Kita udah Nah, ngomongin pilpres. polanya nggak ngomong pilpres, polanya. Polanya. Ini kan dari 17 triliun nih, ya hampir 500 triliun bansos sih, wajar lah menang. Ya tembaknya kena. Makanya kan hari ini kan beredar tuh instruksi apa, keputusan KPK tidak boleh bagi-bagi bansos jelang pilkada. Ya orang udah tahu kok, pertanyaannya kenapa nggak kemarin? Juga dari kemarin ya. Iya. Nah, kalau Pilwako, ya prediksi dari Kando kita, Kando Ade, Indah Sandiago, kalau 5 pasangan calon tidak akan ada 2 putaran. Enggak. Kalau Pilgo, anggap aja 4 maju. 2 putaran juga. 2 putaran juga. Dengan perhitungan kayak tadi, misal Pak Heri dengan Kak Popo, misal Pak Hade dengan Kak Jonci, Mawardi dengan Nando Joyo. Ya, kalau pasangan 4 tadi ya. Ya satu lagi independen lah muncul Ya. di SP. Ya, SP. Menurutku agak berat satu putaran. Oke. Karena tadi konsentrasi mata pilih kan ada di Kota Palembang. Oke. Ini baik pengunjung ruang tamu ruang tamu Rumah Kebaikan. Ini adalah terawangan dari seorang pengamat politik. Bisa benar, bisa juga meleset, tapi tidak salahnya kita menerang, Bang. Tidak salahnya kita mulai dari sekarang membicarakannya. Karena di saat inilah kita mulai mencari sosok-sosok ya track record-nya lah, memprediksi lah. Dan saya setuju pernyataan dari Kando kita, semakin banyak pasangan yang maju, semakin banyak pilihan, dan semakin mencerdaskan masyarakat. Siap. Benar Itu kan? yang kita harapkan. Kita harapkan. Kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Kedai Ape Sekana. Semoga terus sukses dan terus mensponsori kami sehingga kami juga bisa maju lebih ke depannya bermanfaat untuk masyarakat di Sulsel. Amin, amin, amin. Terus like, komen, dan subscribe karena apa yang Anda lakukan membawa dampak positif bagi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak. Oke, Siap. sama-sama. Baik.